Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mohon maaf mengganggu waktunya Ibu Kepala Sekolah beserta teman-teman sekalian. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan tentang rancangan tindak lanjut atau kegiatan yang nanti rencananya akan saya lakukan ke depannya. Jadi ini seperti halnya mungkin kita ada kurun waktu dari 6 bulan atau 3 bulan berikutnya untuk seperti halnya proyek yang akan kita lakukan. Cuma titik beratnya di sini adalah saya akan mencoba nanti sambil lalu menjelaskan tentang kolaborasi antara saya selaku guru mapel dengan beberapa guru mapel, dengan wali kelas, dan terutama dikomandoi oleh kepala sekolah sebagai pengawas atau pembina kita di sekolah. Ya, di sini saya akan mencoba memberikan presentasi tentang rencana tindak lanjut saya berupa permainan tradisional. Nah, salah satu nanti mungkin teman-teman juga tahu, salah satunya ada gobak sodor. Nah, hal yang melatar belakangi saya untuk mengapa saya mengambil permainan tradisional dan mengapa saya nanti mengambil rencana tindak lanjutnya berupa permainan gobak sodor. Ya, yang pertama yang melatar belakangi di sini mungkin kita sama-sama tahu anak didik kita atau peserta didik kita sudah masuk dalam generasi milenial atau Gen Z. Nah, di mana untuk generasi milenial ini lebih banyak jika kita rata-rata dari kegiatan yang dilakukan oleh mereka lebih banyak mungkin permainan-permainan yang menggunakan internet atau HP seperti game online. Nah, oleh karena itu di sini saya mengangkat tentang permainan tradisional karena permainan tradisional nanti ada juga keterampilan fisiknya. Selain keterampilan fisik juga ada juga nilai-nilai, ya nilai-nilai seperti mungkin ada kekompakan, ada kerjasama, ada saling menghargai, dan lain sebagainya. Itu yang nanti menjadi latar belakang kenapa saya memilih program Gobak Sodor ini. Next, Bu. Ya, tujuannya, ya tujuan sendiri yang pertama menumbuhkan rasa menghormati. Jadi dari permainan, melalui permainan, peserta didik kita nanti akan belajar untuk saling menghargai. Karena di sini nanti rencana saya mulai dari kelas 6 sampai kelas 1 berada di dalam satu proyek. Jadi karena mungkin rekan-rekan sama-sama tahu nanti khususnya di kurikulum Merdeka ini biasanya kita harus menggunakan yang pertama problem, yang kedua proyek. Ya, jadi antara dua ini. Tapi boleh kita menggunakan metode lain, tapi hanya mungkin titik beratnya ada di dua ini. Yang pertama, anak-anak dirancang untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, anak-anak nanti akan dirancang untuk membuat suatu proyek. Nah, ini yang nanti akan saya coba rancang. Dan mungkin di akhir nanti kita akan sama-sama terjun dan menjadi proyek nanti di akhirnya. Yang kedua, melestarikan kebudayaan bangsa. Kan? Kenapa di sini saya bilang melestarikan? Karena mungkin permainan-permainan tradisional tadi sudah mulai ditinggalkan. Yang ketiga, membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran. Nah, dari bermain, otomatis peserta didik kita melatih fisiknya secara total. Jadi mulai dari otot atas, otot bawah, dan semuanya. Nah, dengan bermain tadi, harapannya nanti anak-anak didik kita memiliki tingkat kebugaran yang baik. Ya, yang terakhir, terbiasa bekerja sama dan memecahkan masalah sesama rekan. Nah, kenapa di sini ada kerjasama dan memecahkan masalah dengan rekan-rekan? Karena nanti sifatnya kolaborasi. Jadi mulai dari merancang, mendesain, dan mengaplikasikannya nanti peserta didik kita. Mungkin dari rencana saya dari kelas 6. Jadi kelas 6 ini nanti sebagai panitia. Ya. Kelas 6 merancang, mulai dari merancang, mendesain, mungkin publikasi,
membuat poster, nanti posternya itu diedarkan kepada adik-adik kelasnya. Ayo teman-teman, siapa yang mau daftar? Nah, jadi mulai dari situ itu kelas 6. Nah, pesertanya siapa? Pesertanya bisa dari kelas 5 sampai kelas 4 mungkin. Kelas 1 dan kelas 2 bisa sebagai supporter. Jadi dalam satu sekolah ini semuanya berkolaborasi. Jadi semua ikut ya. Jadi ada yang jadi supporter, mungkin ada yang nanti jadi, kalau ada koperasinya mungkin ada penjualan di situ. Jadi ada interaksi. Jadi harapannya nanti di sana, ke sana harapannya. Selanjutnya, Bu. Ya. Capaian yang diharapkan yaitu pengenalan pertama, aktivitas untuk membantu murid agar terlibat aktif. Jadi di pembelajaran P5, pembelajaran kurikulum Merdeka ini anak-anak dituntut untuk aktif. Jadi semua dari program rancangan yang saya buat ini harapannya nanti semua peserta didik aktif. Jadi guru sifatnya mengarahkan atau memberikan masukan-masukan ya. Jadi hanya sebatas itu. Eksplorasi. Aktivitas peserta didik mencari informasi terkait topiknya. Nanti semuanya siswa. Jadi siswa nanti mencari informasi. Mulai dari seperti apa sih cara membuat brosur atau memasarkan rencana mereka kepada anak-anak. Jadi semua itu siswa. Yang terakhir proyeknya. Aktivitas peserta didik merancang dan membuat produk sebagai hasil belajar. Nah, nanti puncaknya nanti ketika pelaksanaannya. Di akhir mungkin kita nanti sebagai evaluasi, mungkin dari sisi agamanya, tak dari ini, dari wali kelasnya, ya seperti itu. Selanjutnya, Bu. Ini struktur program dan mitra. Yang pertama, program yang dibuat merupakan kokurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami pelajaran yang didapat melalui permainan Gobak Sodor. Yang kedua, peserta didik yang terlibat mulai dari kelas 6 sampai kelas 1 yang tadi saya jelaskan. Yang ketiga, kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Yang keempat, KBS menjadi fasilitator yang terdiri dari guru mapel. Yang kelima, mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas. Ya, maksudnya rancangan di sini kita mencoba sambil lalu menggerakkan ya, atau menggerakkan kembali komunitas belajar ini secara kolaborasi. Jadi mungkin ke depan setelah mapel PJOK ada mapel-mapel lain PHI ingin merancang apa. Nah, itu nanti kita bersama-sama untuk kembali menggerakkan komunitas belajar di SDN Parteker ini. Selanjutnya, Bu. Ya. Kapasitas yang dimiliki ya. Kapasitas ya diantaranya seperti peserta didik kita dan teman-teman guru ini. Nah, ini sekolah memiliki halaman yang digunakan sebagai lapangan. Dan peserta didik yang lumayan banyak ini sekitar 55 orang. Dan yang pasti memiliki kepala sekolah sebagai pengawas kita, staf TU, guru mapel, dan guru wali kelas. Selanjutnya, Bu. Nah, rencana evaluasi. Nah, ini nanti kita mencoba mengevaluasi dari prosesnya. Jadi mulai dari anak-anak awal merancang sampai akhir tugas proyeknya seperti apa. Terus dokumentasi ya bisa dari waktu pelaksanaan di foto atau di video. Selanjutnya kebugaran. Kebugaran ini nanti saya melihat dari hasil proyek mereka apakah ada peningkatan dari pertama mungkin nilainya segini dan akhir nilainya berapa. Nanti guru mapel. Dan yang terakhir kuesioner dan wawancara. Nanti mungkin di akhir dari proyek kita saya akan membagikan seperti kuesioner dan wawancara kepada salah satu rekan guru, kepala sekolah, dan beberapa anak ambil secara acak sampel. Selanjutnya, Bu. Nah, ini cara bermain ya. Kalau cara bermain Gobak Sodor mungkin kita sama-sama tahu karena dulu pernah bermain. Bisa 2 orang, 3 orang dengan jarak batasnya. Ada batasnya, ada pakemnya. Satu tim sebagai penjaga dan satu tim sebagai yang menyerang. Mungkin ini teknis saja. Selanjutnya, Bu. Nah, ini kemungkinan ya. Misalkan nanti peserta didik kita merancang di akhir bulan. Cuma nanti kita mungkin ada hambatan-hambatannya. Seperti bentrok dengan kegiatan lain atau dengan cuaca yang terlalu terik atau
mungkin lapangan atau halaman sekolah tidak bisa dicapai. Ya, selanjutnya Bu. Ya, mungkin itu saja pemaparan saya pada pagi hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan atau mungkin masukan dari Ibu Kepala Sekolah. Besar harapan saya untuk memberikan masukan. Bebas, terserah saja, Nak. Terserah saja. Ya, mungkin dari Pak Hanif atau Bu Eva atau Ibu Kepala Sekolah atau wali kelas yang lain, mungkin ada hal yang kurang nangkap dengan maksud dengan rancangan yang saya buat. Bisa ditanyakan. Sudah ya? Programnya ini kalau rencana mungkin saya rencanakan akhir bulan Bu, setiap akhir bulan ini. Nah, ya berkelanjutan. Cuma ini seperti kita bekerja sama gitu Bu, di komunitas belajar kita ini, kita tugas proyeknya seperti apa? Oh, kalau saya kebetulan mengambil tentang industri olahraga. Jadi anak-anak dibuat untuk merancang pertandingan gobak sodor seperti pertandingan luar. Tapi panitianya itu dari peserta didik. Nah, sehingga akan peserta didik dari kelas tinggi ini punya produk. Produknya apa sih? Produknya, oh saya sudah melaksanakan pertandingan. Nah, kolaborasi dengan peserta didik yang lain. Mungkin ada yang kelas 5 sampai bawah seperti itu. Oh, itu terserah gurunya Bu, sesuai dengan capaian yang ingin Ibu capai. Misalkan kebetulan saya kurang paham. Kalau saya misalkan capaiannya pengen meningkatkan kebugaran. Nah, kita buat kurun waktu mungkin 3 bulan, satu semester dibagi 2 gitu Bu, 3 bulan atau satu semester full tidak apa-apa. Jadi seperti lokakarya gitu Bu, tidak apa-apa. Itu lebih kepada gurunya sendiri. Seperti itu. Misalkan Bu Eva kelas 4 nanti di akhir semester 2. Jadi mungkin akan menampilkan produk-produknya itu bebas Bu. Mungkin seperti itu. Dari Ibu Kepala Sekolah mungkin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilihat dari materi yang telah Bapak olahraga sampaikan tadi, ini sangat bagus karena apa? Murid sekarang itu sudah kurang bergerak. Nah, permainan seperti ini tidak hanya pas olahraga saja. Yeah. Gimana kalau saat istirahat? Oh iya. Anak-anak itu diarahkan, ayo anak-anak main permainan tradisional. Yeah. Jadi anak-anak itu bisa dengan sedikit banyak bisa bergerak olahraga gitu. Yeah. Dan juga bisa melestarikan budaya yang sudah ada di sini. Oh, yeah. Jadi sedikit banyak murid-murid itu paham kalau di Indonesia itu banyak permainan tradisional. Karena sekarang sepertinya sudah tergerus dengan kecanggihan zaman dan anak-anak itu banyakan rebahan sambil main HP. Nah, ini bagus menurut saya kalau bisa ditingkatkan nanti pas istirahat biar anak-anak tidak hanya keluyuran. Itu aja. Oh iya, terima kasih Bu masukannya Bu. Ya. Ya mungkin sambil lalu apabila ada masukan untuk teman-teman bisa koordinasi dengan saya mengenai rancangan. Insya Allah nanti ke depan saya juga akan mencoba koordinasi dengan rekan-rekan wali kelas dan rekan-rekan sesama guru mapel demi terlaksananya rancangan yang saya buat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.